Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah malam hari ini. Dan biarlah segala pujian kita, hormat kita, penyembahan kita hanya bagi Dia yang sudah mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib dan yang sudah bangkit untuk pembenaran kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita masih dalam satu tema besar, hidup di dalam roh. Ya. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa hidup di dalam roh itu adalah jalan untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Malam ini kita akan belajar bahwa hidup di dalam roh itu juga berarti hidup yang dipulihkan oleh Roh Kudus. Mari kita akan belajar bersama-sama tema ini, ya, hidup yang dipulihkan oleh Roh Kudus. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ini adalah Mazmur Daud, ya, ini adalah pengakuan dosa setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan sebab dia telah berdosa dengan mengambil Batseba dan membunuh suaminya Uria. Saya akan membaca untuk kita sekalian Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang hidup yang dipulihkan oleh Roh Kudus, tentunya kita semua dapat menyaksikan tentang pemulihan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita dulu adalah orang-orang yang telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan hanya oleh anugerah Allah saja kita diselamatkan oleh iman. Ya. Tetapi seringkali di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ada kalanya kita mengalami yang namanya pasang surut. Ya. Seperti Daud adalah seorang raja yang sangat luar biasa, dia penyembah yang sangat luar biasa juga, tetapi dia juga jatuh ke dalam dosa. Dia sempat kehilangan sukacita keselamatannya. Tetapi puji Tuhan, dia bukan tipe orang yang berhenti pada kejatuhan, dia adalah orang yang kembali kepada Tuhan dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin saat-saat ini ada di antara kita yang mengalami pergumulan dalam hidupnya dengan dosa atau yang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Mari kita mau belajar bersama-sama dari Daud bagaimana cara Allah itu dapat memulihkan kehidupannya, dan Allah yang sama dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita merenungkan satu pertanyaan yang penting tentang hal ini ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya kering secara rohani? Pernahkah Bapak Ibu merasa seperti itu? Merasa kering secara rohani. Kering secara rohani maksud saya adalah tidak ada sukacita di dalam Tuhan. Kering secara rohani yang saya maksudkan adalah bahwa kita tidak ada semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan begitu ya. Ya kita memang masih bergereja seperti sekarang hari ini.
Kita masih terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita masih ikut bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi minim semangat gitu ya. Tidak ada sukacita yang meluap-luap karena Tuhan. Adakah yang mengalami seperti itu? Kita beribadah, kita menikmati pujian, kita dibawa dalam satu hadirat Allah, tetapi hati kita tetap terasa kosong. Doa-doa kita terasa hambar seperti itu ya. Kadang firman Tuhan sudah tidak lagi menyentuh hati kita. Seperti pertama-pertama kita percaya Yesus. Ada kalanya Bapak Ibu ya, persekutuan-persekutuan seperti sekarang ini tidak dilakukan dengan gairah, dengan semangat yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Saya berharap tidak ada di antara kita yang mengalami itu, tetapi seandainya ada pengalaman yang seperti itu, Bapak Ibu tidak sendiri. Ada banyak orang yang mengalami hal yang seperti itu. Ya, ada orang yang dulunya ya kalau menyembah Tuhan itu bisa terharu, bisa sampai meneteskan air mata karena tersentuh oleh kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Tidak tahu bagaimana ada sukacita yang luar biasa ketika dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang diselamatkan. Yesus telah membayar harga yang sangat mahal di kayu salib. Dia telah menderita, dia telah mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga, memberikan Roh Kudus kepadanya. Dan dia merasa terharu, dia menangis, dia melinangkan air matanya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, orang itu merasa dingin. Ibadah itu rasanya biasa-biasa saja, seperti itu. Dulu mungkin orang itu semangat melayani Tuhan, berapi-api, tetapi belakangan sering capek dan ingin berhenti. Beberapa kali saya dikontak gitu, Om aku rasanya mau berhenti pelayanan ya. Ini adalah kekeringan rohani Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti itu? Ya mungkin kita sendiri tidak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang salah dengan diri kita, tetapi dalam hati kita menyadari ada sesuatu yang salah dengan hidup saya ini. Kenapa kita tidak seperti dulu lagi? Saya masih ingat pertama-tama pengalaman pertobatan saya ya. Ya ketika saya benar-benar menyadari siapa diri saya yang sebenarnya, manusia berdosa. Saya menerima Yesus, ada kegirangan yang sangat luar biasa. Ada sukacita yang meluap-luap dalam hati. Ya tidak terasa satu hari itu dipenuhi dengan syukur. Tiba-tiba menangis sendiri, menyembah Tuhan. Ketika beribadah semangat, ketika menyanyi, waduh luar biasa semangatnya. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu ya di waktu-waktu tertentu kita mengalami kekeringan rohani. Tidak ada sukacita lagi, tidak ada semangat lagi. Mari, kalau ada hal yang seperti itu, mari kita belajar dari Daud ya. Tadi saya sudah sampaikan, Daud adalah seorang raja yang hebat. Dia penyembah yang luar biasa, dia menulis mazmur. Mazmur-mazmurnya luar biasa, tetapi dia juga pernah jatuh di dalam dosa yang sangat besar. Dia mengambil istri orang, waduh ngeri ya. Dia membunuh suaminya dengan cara yang sangat-sangat sadis. Namun saat dia bertobat, Bapak Ibu, saat dia bertobat, yang paling ditakutkan Daud itu bukan kehilangan tahtanya, bukan kehilangan mahkotanya, bukan kehilangan pengikutnya, tetapi yang paling ditakutkan oleh Daud adalah takut kehilangan Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau orang zaman sekarang lebih takut kehilangan kekasih daripada kehilangan Tuhan Yesus ya. Banyak yang menggadaikan imannya karena kekasih gitu ya. Ada orang yang takut kehilangan jabatan daripada kehilangan Yesus. Tetapi tidak dengan Daud. Ketika dia bertobat, Tuhan aku tidak minta engkau
kembalikan tahtaku atau kehormatanku atau apapun juga. Tetapi jangan kau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita membaca di ayat yang ke-13 tadi. Daud berdoa seperti ini. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah kerinduan seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itulah hidup di dalam roh. Amin Bapak Ibu. Mengalami persekutuan dengan Allah melalui rohnya yang kudus. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya sekali lagi mari kita belajar. Ya, kita belajar dari Daud, bagaimana Tuhan memulihkan hati Daud. Yang kehilangan sukacitanya, yang kehilangan semangatnya di dalam Tuhan. Dan mari kita belajar bagaimana Roh Kudus juga bisa memulihkan kehidupan kita hari ini. Saya pikir ini penting supaya kita boleh kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Amin. Ingat di kitab Wahyu, kejatuhan yang paling dalam dari orang percaya adalah ketika dia kehilangan kasih yang mula-mula. Kehilangan semangat, kehilangan sukacita, keselamatan, kehilangan gairah beribadah, kehilangan gairah memuji Tuhan, kehilangan gairah melayani Tuhan. Mari kita mau belajar bagaimana Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita keselamatan itu. Amin. Mari yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa ternyata sukacita keselamatan itu bisa hilang karena dosa. Ya. Sekali lagi, sukacita keselamatan itu bisa hilang karena dosa, tetapi sukacita itu juga dapat dipulihkan kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca lagi ayat yang ke-14 dari Mazmur 51. Demikian doa Daud, ayat yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa dulu Daud dia pernah memiliki yang namanya kegirangan karena keselamatan yang datang dari Tuhan. Dia pernah punya sukacita keselamatan itu. Dia memiliki roh yang rela. Tapi pada titik tertentu ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak lagi memiliki sukacita keselamatan itu. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada damai sejahtera. Dan dia dikatakan tidak memiliki lagi roh yang rela. Makanya dia berdoa seperti ini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat itu. Bangkitkanlah sukacita keselamatanku dan lengkapilah aku dengan roh yang rela itu. Bapak Ibu, sukacita keselamatan itu sangat penting. Amin. Itu nafas kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki sukacita keselamatan, Bapak Ibu tidak akan bergairah loh melayani Tuhan. Gak akan bergairah memuji Tuhan, gak akan bergairah menyembah Tuhan. Makanya ada pujian lama itu mengambil dari Mazmur ini. Perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. Amin Bapak Ibu. Lihat, sukacita keselamatan itu adalah anugerah yang paling besar. Anugerah yang dalam, anugerah yang nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, sukacita keselamatan. Bapak Ibu, Daud tidak sedang meminta agar hidupnya diberkati secara jasmani. Dia sedang tidak meminta sukacita duniawi, sama sekali tidak. Dia sedang meminta Tuhan untuk mengembalikan sukacita rohaninya yang hilang karena dosa. Dia meminta sukacita karena keselamatan itu. Sukacita yang dihasilkan oleh karena dia menyadari kalau dia telah diampuni dan telah diselamatkan oleh Allahnya. Amin. Itu sukacita keselamatan. Dia sadar bahwa dia dikasihi. Bahwa dia diberkati, bahwa dia dilimpahi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Ini sukacita yang diminta oleh Raja Daud.
bangkitkanlah kembali sukacita itu. Aku pernah merasakannya dulu, aku pernah menikmatinya dulu, dan sekarang aku tidak merasakannya lagi. Tuhan, bangkitkan kembali sukacita itu. Beri aku kesadaran bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa-dosaku, bahwa Engkau mengasihi aku, dan bahwa Engkau menyertai aku. Bapak Ibu bersukacita karena keselamatan itu? Amin. Kalau kesaksian seringkali sukacitanya dapat cuan gede gitu ya. Terhindar dari kecelakaan ya, bebas dari masalah. Tapi pernahkah kita katakan terima kasih Tuhan buat keselamatan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosaku. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah mengangkat aku dari lubang kubur dan memberikan kehidupan yang baru. Mari Bapak Ibu kita seperti Daud, kita enggak mengejar sukacita dunia ini. Kita tidak mengejar sukacita karena perkara-perkara yang sifatnya jasmania. Tapi mari kita mau mengalami sukacita keselamatan. Sekali lagi saya mau katakan, sukacita keselamatan itu bukan perasaan senang karena kita diberkati secara materi, bukan seperti itu. Itu bukan sukacita keselamatan Bapak Ibu ya. Tetapi sukacita dari dalam hati, sekali lagi, karena kita sadar bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa Allah tidak menghukum kita lagi. Bahwa sekarang kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, ada orang yang ketika sungguh-sungguh bertobat, ya, dia menyesali dosa-dosanya. Dia menerima pengampunan dari Tuhan dan tiba-tiba hatinya terasa ringan sekali ya. Ada sukacita yang tidak terkatakan. Hatinya penuh syukur. Bahkan menangis dalam sukacita karena keselamatan itu. Bapak Ibu, sukacita keselamatan hanya didapat dari persekutuan dengan Allah yang hidup. Amin. Bukan karena perkara-perkara duniawi. Coba kita membayangkan ada seorang yang divonis hukuman mati ya. Kemudian tiba-tiba hakim mengatakan sekarang kamu bebas, kamu sekarang boleh pulang. Waduh, pasti ada rasa senang, rasa lega, rasa syukur. Itulah gambaran kecil dari sukacita keselamatan kita di dalam Yesus. Siapa yang tidak senang kalau dosa-dosanya sudah diampuni? Amin. Siapa yang tidak senang kalau kita sudah diselamatkan? Siapa yang tidak senang kalau kita dikaruniai kehidupan yang kekal? Mari Bapak Ibu, apakah kita masih punya sukacita yang seperti itu? Ya. Apakah ibadah-ibadah kita didorong karena sukacita itu? Kalau kita menyanyi, memuji karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, jangan sampai sukacita kita disebabkan karena musiknya yang profesional ya, karena WL-nya yang hebat, atau karena suasana gereja yang luar biasa, ditambah dengan lampu-lampu disco kan begitu ya. Itu bukan sukacita keselamatan. Itu sukacita karena hal-hal yang datangnya dari luar. Sukacita keselamatan dimanapun kita berada, bagaimanapun sepinya tempat itu, hati kita bergelora karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Itu sukacita yang sejati Bapak Ibu. Mari, itu adalah anugerah yang paling besar, yang paling dalam, yang paling nyata dalam kehidupan kita. Nah berikutnya, kita harus perhatikan bahwa dosa itu bisa merampas sukacita itu. Tetapi itu tidak boleh merampas pengharapan kita Bapak Ibu ya. Ya, saya mau mengingatkan dosa yang kita perbuat itu tidak bisa membatalkan keselamatan kita. Tidak. Kecuali kita hidup di dalam dosa terus menerus, tidak ada yang namanya pertobatan, tidak ada yang namanya penyesalan. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kita belum lahir baru. Tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus, dosa yang dilakukannya tidak membatalkan keselamatannya, tetapi itu bisa merusak hubungannya dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Allah itu kudus. Allah itu tidak bisa bersatu dengan yang namanya ketidakkudusan. Kudus artinya Allah itu terpisah secara total dari kecemaran, dari kekotoran, dari kejahatan.
Jadi sukacita keselamatan itu bisa dirampas oleh dosa, tetapi itu tidak merampas pengharapan kita. Hubungan kita terganggu dengan Allah ya. Ingat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tetapi yang menjadi penghalang, pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Ya, seperti tembok yang menghalangi cahaya masuk dalam rumah, itu dosa. Dan Daud tahu bahwa dia telah berdosa. Ya, ia tidak lagi menikmati hadirat Tuhan seperti dulu. Dia tidak menikmati sukacita keselamatan seperti dulu. Hatinya terasa gelap, ya doanya terasa terhambat ya. Tetapi puji Tuhan, Daud tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa seperti ini. Bangkitkan sukacita keselamatanku itu lagi. Bangkitkan ya kegirangan karena keselamatan yang datang daripadamu ya Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya melihat bahwa kata bangkitkan ya, itu berasal dari bahasa Ibrani suf ya. Itu artinya kembalikan kepada keadaan semula. Jadi maksudnya bangkitkan ya, bangkitkan kegirangan karena keselamatan itu. Artinya kembalikan kepada keadaan yang semula. Kita melihat Daud tidak hanya minta diampuni, tetapi dia minta hidupnya dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Pemulihan itu sangat penting. Dia mau dipulihkan seperti semula saat-saat dia belum melakukan dosa itu. Dia ingin dipulihkan seperti saat dia pertama-tama mencintai Tuhan Bapak Ibu. Ya, tentunya seorang yang pernah berbuat dosa, hidup di dalam dosa, dia mungkin tidak sanggup lagi berdoa karena dia merasa hatinya begitu tertindas oleh dosa itu, tidak lagi sanggup menyanyi di gereja. Tetapi karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan memulihkan kembali sukacita itu. Tuhan memulihkan kembali hadiratnya yang dulu pernah dirasakan oleh orang itu. Itulah yang namanya pemulihan Bapak Ibu. Ya mungkin dulu Bapak Ibu pernah mengalami lebih giat dalam doa, lebih giat dalam membaca firman, lebih giat dalam pelayanan. Dan sekarang mungkin kita biasa-biasa saja. Mari jangan berhenti dalam posisi seperti itu. Teladani Daud, datang kepada Allah, datang kepada Yesus. Tuhan ampuni aku, pulihkan aku, bangkitkan kembali sukacita keselamatan itu. Amin. Sukacita itu dapat dipulihkan Bapak Ibu ya. Jangan terus berhenti pada rasa bersalah. Tapi datang kepada Yesus, dia sanggup menjamah kita, dia sanggup memulihkan hidup kita. Sehingga kita bisa menikmati hadiratnya yang penuh dengan sukacita itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata sukacita rohani ya. Sukacita sejati itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus ya. Ya, dari doa ini kita bisa melihat sukacita rohani itu bukan sesuatu yang bisa kita paksakan atau kita buat-buat, tidak bisa. Sukacita karena keselamatan bukan karena suasana ibadah, bukan sama sekali. Bukan karena musik, bukan karena khotbah yang mungkin kita senangi, tidak sama sekali. Sukacita keselamatan itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus itu kurang apa menderita. Ya, dia di penjara, tetapi di penjara sukacitanya tidak pernah hilang. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan di dalam penjara. Ini adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, hari-hari ini gereja itu berusaha menciptakan sukacita palsu. Maaf, sering kering hari-hari ini mulut saya Bapak Ibu ya, jadi saya sering minum. Ya, ada sukacita palsu. Musiknya dibuat sebagus mungkin, nyanyiannya yang semeriah mungkin. Suasana gereja didekor sedemikian rupa. Ya, saya pernah
Dulu pernah saya sampaikan, saya pernah diundang beribadah. Itu kalau sudah puji-pujian, di bawah itu gelap, ada lampu-lampu sorot, ada bintang berputaran gitu ya. Kemudian ada asapnya ya, kalau yang puji-pujian dalam nama Yesus, bus gitu saudara. Bus, orang, wah. Tapi itu bukan sukacita sejati. Amin. Sukacita sejati itu datang dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kita mau mau tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Itu cara dunia untuk menikmati kesenangan, untuk menikmati sukacita yang sifatnya duniawi, yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya daging. Ya. Bukankah kebahagiaan kita adalah Kristus saja? Amin. Ingat pujian yang lama itu. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Amin. Tidak ada yang tahu lagu itu ya? Oh berarti saya sendiri yang paling tua ya. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan, hanyalah Yesus sendiri. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, puji Tuhan. Amin. Itu dasar sukacita kita. Sukacita yang dihasilkan oleh persekutuan yang benar dengan Tuhan. Oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Coba baca Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17. Perhatikan firman Tuhan ini. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kerajaan Allah. Bukan soal kumpul makan minum, bukan soal kumpul jalan-jalan, menikmati kesenangan, game, permainan dan lain sebagainya. Bukan. Kerajaan Allah itu soal apa? Soal, sekali lagi, soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika kita beribadah seperti sekarang ini, apa yang kita cari? Makanan? Minuman? Permainan? Atau mungkin door prize? Halo? Atau sesuatu yang lain, mau lihat artis, atau nanti saya tulis di sini, artis gitu ya. Mau lihat musisi yang hebat? Enggak, ini firman Tuhan. Ini soal kebenaran Bapak Ibu, kebenaran firman Allah. Ini soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kehidupan gereja mula-mula. Kalau mereka bersekutu, kalau mereka berkumpul, mereka bersekutu untuk bertekun dalam kebenaran. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bersukacita, mereka berdoa, mereka berbagi, mereka saling melayani. Ini luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup rohani yang sejati itu tidak diukur dari hal-hal lahiriah, sama sekali tidak. Tetapi hidup rohani yang sejati diukur dari kebenaran yang ada di dalam hati kita, yang datang oleh Roh Kudus. Diukur oleh damai sejahtera dalam hidup kita, yang datang dari Roh Kudus. Diukur dari sukacita yang ada dalam kehidupan kita, yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi orang Kristen tulen itu hidupnya benar, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, ada ucapan syukur. Amin. Amin. Jadi kalau ibadah itu semangat, ada sukacita karena keselamatan. Terima kasih Yesus. Benar-benar terasa terima kasih sungguh gitu loh ya. Bukan sekedar menyanyi tanpa hati. Tanpa penjiwaan ya. Tanpa ekspresi mungkin seperti itu. Tapi bukan ekspresi yang dibuat-buat. Tetapi memang menyadari betapa besar
kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sukacita keselamatan itu adalah nafas dari iman kita. Sekali lagi, tanpa sukacita keselamatan, tanpa kebenaran, tanpa damai sejahtera dari Roh Kudus, pelayanan akan jadi beban. Ya, ngapain capek-capek pelayanan? Ngapain kebaktian, kan begitu ya. Doa menjadi rutinitas, hidup rohani jadi kering. Tapi kalau kita menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita bersuka cita karena keselamatan itu, pasti kita bersemangat untuk Tuhan. Amin. Kita pasti bergembira untuk Tuhan. Pasti kita akan melayani dengan sukacita. Mari kita berdoa sama seperti Daud. Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Bangkitkan sukacita keselamatanku. Supaya ada kegirangan, supaya ada sukacita, supaya ada semangat di dalam Tuhan, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam melayani Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, ternyata hidup yang berkenan kepada Allah itu membutuhkan roh yang rela. Ya. Bapak Ibu memiliki roh yang rela? Haleluya. Kok sepi banget ya? Amin. Coba kita lihat bagaimana Daud berdoa. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Perhatikan, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Setelah Daud memohon agar Tuhan mengembalikan sukacita keselamatannya, Daud tidak berhenti di situ. Tidak hanya meminta sukacita keselamatan, titik, tidak. Tetapi Daud melanjutkan, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud tahu persis hidup rohani itu tidak hanya soal diampuni. Ya, bukan hanya soal dimaafkan, tetapi hidup rohani juga soal hidup dalam ketaatan yang baru kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwanya. Ini yang penting. Ya, kita tidak diselamatkan hanya untuk selamat gitu saja, tidak. Tetapi kita diselamatkan untuk kita mengasihi Tuhan, untuk mentaati Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu roh yang rela. Mari Bapak Ibu, jangan juga kita hanya minta, Tuhan bangkitkan sukacita keselamatanku saja. Tapi mintalah Tuhan melengkapi kita dengan roh yang rela. Apa sih yang dimaksud dengan roh yang rela itu? Bapak Ibu, dalam bahasa Ibraninya, rela itu dari kata nedivah. Jadi ruah nedivah. Roh yang rela itu artinya roh yang dengan sukarela mau dibentuk oleh Tuhan. Roh yang rela adalah hati yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Roh yang rela itu artinya sikap batin yang mau dibentuk oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau diproses oleh Tuhan? Amin. Mau dibentuk oleh Tuhan? Mau dijadikan serupa dengan Dia? Roh yang rela adalah roh yang lemah lembut. Roh yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bukan roh yang keras. Bukan sikap hati yang suka memberontak. Ya. Tetapi roh yang siap berkata kepada Allah. Hati yang pasrah, hati yang menyerah kepada Allah. Ada begitu banyak orang yang minta ampun kepada Tuhan hanya supaya merasa enak aja, merasa lega. Tetapi setelah itu mereka kembali kepada dosa-dosanya lagi. Ya, kembali kepada kebiasaan lamanya lagi. Tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi Daud tidak mau yang seperti itu Bapak Ibu ya. Ia tidak hanya minta diampuni, tetapi dia juga minta dibentuk, minta diperbarui. Minta dijadikan seperti yang Tuhan inginkan. Inilah sukacita yang sejati Bapak Ibu. Jangan seperti anak-anak ya yang biasanya. Kalau kita melihat anak-anak di sekolah itu kalau dia salah dia minta maaf. Tetapi hanya sampai di situ. Besok diulangi lagi, besok diulangi lagi.
keselamatan itu dikembalikan kepada kita kalau saat-saat kita mengalami kekeringan rohani. Tetapi kita juga mau memiliki hati yang rela. Kita siap dibentuk, kita siap diubahkan menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya rindu kita semua mau diubahkan menjadi seperti Yesus. Amin. Ya, mari kita tidak hanya beribadah hanya untuk konsumsi rohani ya, tetapi karena kita ingin ya benar-benar menikmati sukacita keselamatan itu, kita mau dirubah, dibentuk oleh firman Allah yang terus diajarkan kepada kita. Kita tidak hanya berkata Tuhan ampuni dosaku, tetapi juga bentuklah aku, jadikan aku serupa dengan gambaran anakmu. Muliakanlah aku, jadikan aku seperti yang engkau mau. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kemudian Bapak Ibu, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu selalu dimulai dari roh yang dipulihkan. Ya, jadi Daud tidak berdoa begini, Tuhan pulihkanlah nama baikku, tidak. Tuhan pulihkanlah tahtaku, tidak. Tuhan pulihkan reputasiku, tidak. Tetapi dia mengatakan, Tuhan pulihkan hatiku, lengkapi aku dengan roh yang rela. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang memuliakan Allah, itu dimulai dari perubahan hati. Ini bicara soal kelahiran baru. Ya. Jadi pemulihan sejati itu bukan soal tampilan luar, tetapi soal hati Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengalami kelahiran baru, kita tidak mungkin menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Coba kita lihat Yeskiel 36. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Yeskiel 36. Perhatikan firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hidup yang berkenan itu bukan soal ya memperbaiki moral, ya seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Bukan soal memperbaiki perilaku, memperbaiki tingkah laku, tetapi itu berbicara mengenai kelahiran baru, hati yang baru, hati yang dipulihkan oleh Tuhan ya. Seperti janji ini, Tuhan akan memberikan roh yang baru ya. Memberikan hati yang taat, kan seperti itu. Ya, seorang pelayan Tuhan yang jatuh dalam dosa itu tidak hanya cukup diberhentikan cuti pelayanan selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Kalau kami di majelis daerah itu kalau ada pendeta yang misalkan jatuh di dalam dosa gitu ya, skorsing itu sampai 2 tahun. Tapi tidak hanya cukup skorsing 2 tahun atau seperti itu ya. Orang yang jatuh dalam dosa itu butuh yang namanya pembaharuan dari dalam, butuh pengakuan dosa, butuh pertobatan yang sejati, butuh hati yang rela untuk dibentuk ulang sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau ada rumah yang rusak parah karena terbakar, tidak mungkin hanya dibersihkan dan dicat, tidak mungkin. Pasti akan dirobohkan sekaligus, dibangun lagi baru, mulai fondasi, dan semuanya baru. Demikian juga kehidupan kita. Ya. Seperti Daud, dia jatuh dalam dosa, dia mengatakan Tuhan beri aku hati yang rela, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Itu Bapak Ibu ya. Kita butuh pertobatan yang sejati. Kita butuh benar-benar dilahirkan kembali, diperbaharui Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah,
Kita tidak hanya minta sekedar pemulihan citra diri, tidak. Tetapi Tuhan bentuk ulang hidupku. Tuhan bangun aku, berikan aku roh yang rela, ya, roh yang taat, roh yang setia kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu selanjutnya perhatikan, roh yang rela itu berlawanan dengan hati yang memberontak. Ya, roh yang rela itu berlawanan dengan hati yang keras, berlawanan dengan hati yang enggan taat. Ya, sepanjang kehidupan bangsa Israel kita melihat bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka bersungut-sungut, tidak mau taat. Mereka mau berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mau didikan Tuhan. Ini parah saudara ya. Daud sadar bahwa tanpa Roh Kudus hatinya bisa menjadi seperti itu. Hatinya bisa keras, dia bisa cuek, dia bisa memberontak kepada Tuhan. Makanya dia berkata, Tuhan beri aku roh yang rela. Ini yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Ini yang sangat penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kalau kita terbiasa hidup di dalam dosa, kita tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, lama-lama hati kita mengeras loh ya. Lama-lama kita benar-benar meninggalkan Tuhan secara sepenuhnya. Ini warning bagi kita, tetapi roh yang rela adalah orang-orang yang siap ditegur, siap dinasihati, siap dibentuk, siap diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, roh yang rela ini dapat digambarkan seperti tanah liat yang lembut ya, yang kalau penjunan dia bisa bentuk seperti yang penjunan itu mau. Tetapi kalau tanah liat sudah mengeras, dia harus dilembutkan terlebih dahulu, harus dikasih air, harus dia dibanting, harus dia diolah sedemikian rupa sampai dia menjadi lembut dan baru dia bisa dibentuk. Mari Bapak Ibu, apakah kita adalah orang-orang yang rendah hati? Orang-orang yang mau ditegur, orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan? Apakah kita sedia berubah? Ya. Kita bersedia untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sama seperti Daud. Tuhan, tidak hanya kembalikan sukacita keselamatan itu, tetapi berikanlah aku roh yang rela, roh yang siap dibentuk, ya batin yang siap dibentuk, supaya aku hidup taat dan memuliakan nama-Mu. Amin Bapak Ibu. Hal yang ketiga, mari kita belajar bahwa seruan Daud, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku, itu melambangkan kesadaran bahwa kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini kesadaran akan kebergantungan total pada Roh Kudus. Coba kita baca lagi di dalam ayat yang ke-13 dari Mazmur 51, ya jangan membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang paling dalam dari diri seseorang yang mengasihi Tuhan. Hal yang paling menakutkan bagi kita adalah kalau kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki persekutuan yang intim ya dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, Daud tidak berkata, Tuhan jangan ambil kerajaanku, Tuhan jangan ambil kehormatanku, Tuhan jangan ambil pengikutku, Tuhan jangan ambil harta kekayaanku. Tidak sama sekali. Dia berkata apa? Tuhan jangan ambil roh-Mu daripadaku. Ini adalah hati seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa yang penting dari dalam kehidupan Daud adalah bukan posisinya sebagai raja. Bukan harta kekayaannya, bukan para pengikutnya. Tetapi yang penting bagi Daud adalah hadirat Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya.
Dan saya rindu kita semua juga memiliki hati yang sama. Bahwa yang paling penting dalam hidup kita bukan soal posisi, bukan soal jabatan, bukan pelayanan yang kita miliki sekarang ini, bukan harta yang kita miliki sekarang ini, bukan penampilan hebat yang kita miliki sekarang ini. Yang paling penting dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan dan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, apa artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi kita tidak memiliki Tuhan? Tidak memiliki Tuhan artinya kita tidak memiliki pengharapan. Tidak memiliki Tuhan artinya kita akan binasa Bapak Ibu. Ya, saya mau menegaskan di sini bahwa hadirat Tuhan itu adalah kebutuhan terdalam bagi kita orang-orang percaya. Amin. Saya ingat lagu lama itu ya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku. Amin. Sukacita keselamatanku. Apa yang paling penting dalam hidup saudara saat ini? Apakah itu tahta? Apakah itu harta? Apakah itu sesuatu yang lain? Mari kita seperti Daud. Jangan takut kehilangan semua yang duniawi. Tapi mari kita benar-benar membangun persekutuan yang intim dengan Roh-Nya yang kudus. Amin Bapak Ibu. Hadirat Tuhan adalah kebutuhan terdalam bagi kita orang percaya. Jadi ketika Daud berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu. Ia menyatakan ketakutannya yang terdalam. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mau kehilangan hadirat-Mu. Aku tidak mau kehilangan persekutuan dengan Roh-Mu. Bapak Ibu dalam perjanjian lama dibuang dari hadapan Tuhan. Itu artinya binasa Bapak Ibu. Itu adalah kematian kekal untuk selama-lamanya. Seperti Kain, dia dibuang dari hadapan Allah. Ngeri. Mari kita menyadari ini. Bahwa kebutuhan terdalam kita adalah hadirat Tuhan, ya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apakah setiap hari kita merindukan hadirat Tuhan, kita ingin duduk di kaki Tuhan, kita mau menikmati hubungan yang intim dengan Dia, atau kita masih sibuk dengan perkara-perkara yang lain? Seberapa banyak kita memberikan waktu untuk membaca firman, untuk bergaul dengan Tuhan, ya, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani. Itu kebutuhan terbesar kita. Jangan sampai ibadah, doa, pembacaan firman hanya sebagai tambahan saja dalam kehidupan kita. Bukan yang prioritas. Bapak Ibu, kalau kita tidak lagi rindu Tuhan, itu artinya kita sedang menjauh dari pusat kehidupan kita. Kita menjauh dari hadirat Allah yang kudus. Dan kalau kita jauh dari hadirat Allah yang kudus, lama-lama kita bisa terhilang. Dan itu adalah satu kengerian yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu kita melihat, Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan dan kepemimpinan ilahi. Ketika Daud berkata, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, dia tidak mau kehilangan Allah yang menjadi sumber kehidupannya. Dia tidak mau kehilangan kepemimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Bapak Ibu, ya tanpa Roh Kudus, Daud hanya akan menemukan dia adalah raja manusia biasa. Dia kosong di hadapan Allah. Dia tidak akan mempunyai kemampuan, kesanggupan apa-apa untuk mengerjakan tanggung jawabnya sebagai raja. Demikian juga kita. Siapapun kita hari ini, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Daud tahu persis ya raja pendahulunya Saul. Ketika Saul ditinggalkan oleh Tuhan, maka roh jahat yang dari Tuhan itu datang mengganggu Saul. Baru Daud dia memainkan kecapinya. Baru roh jahat itu pergi daripada Saul. Daud tahu persis apa artinya
ya kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu sebabnya dia mengatakan, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus dari padaku ya Tuhan. Bapak Ibu, ada orang bisa tetap seperti saya mungkin ya, melayani, tetap berkhotbah, ya, tetap memimpin gereja, memainkan musik, ya, melayani pujian. Tetapi kalau kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kita kehilangan urapan Roh Kudus itu, maka sesungguhnya pelayanan kita menjadi kosong, tidak berarti. Hidup kita akan menjadi sia-sia. Mari Bapak Ibu, ini hal yang sangat penting bagi kita. Roh Kudus adalah sumber kehidupan kita. Dialah sumber kepemimpinan rohani dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir perhatikan, Roh Kudus itu adalah pribadi yang kudus. Dia tidak akan tinggal di hati yang kotor, Bapak Ibu ya. Dia tidak akan tinggal di hati yang tidak kudus. Saya senang sekali dengan doa Daud ini, ya, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus. Dia mengatakan roh-Mu yang kudus, ya. Dia tahu persis bahwa roh Allah itu kudus. Ia sadar bahwa Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari kekudusan hidup. Dia tidak akan hadir dalam kehidupan yang tidak kudus. Itu sebabnya mari kita bersyukur pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab darahnya telah menguduskan kita sehingga memungkinkan Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita. Makanya saudara, Alkitab mengatakan apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kapan? Saat kita tidak memiliki hati yang rela, saat kita suka memberontak kepada firman Allah, saat kita tidak mau taat kepada kehendak Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus Allah dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita terus menerus tidak taat ya, tidak memiliki hati yang rela, tidak memiliki roh yang rela dibentuk oleh Tuhan, kita akan terus menerus mendukakan Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa, Tuhan, ya, bersihkanlah hatiku selalu. Aku ingin menjadi tempat kediaman-Mu, ya, yang bersih, yang kudus. Ingat 1 Korintus 6 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Bagian kita adalah menjaga hidup kita. Amin. Milikilah roh yang rela dibentuk. Roh yang taat, yang tidak suka memberontak kepada Allah. Sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah itu. Tidak memadamkan roh itu dari dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita seperti Daud. Kita mau meminta Tuhan mengembalikan sukacita keselamatan kita itu kembali. Dan kita mau meminta roh yang rela. Ya, roh yang rela. Karena kehidupan rohani bukan hanya soal diampuni, tetapi soal hidup taat kepada kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, ya, kita telah belajar bersama-sama bagaimana Daud, dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dia tidak mau tinggal dalam kegagalannya. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali kepadaku kegirangan karena selamat daripadamu. Bangkitkan kembali sukacita keselamatan dalam hidupku. Tuhan, lengkapi aku dengan roh-Mu yang rela. Dan yang berikutnya, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita, hari-hari ini ada yang mengalami kekeringan rohani. Mungkin saya harap tidak ada yang kehilangan sukacita itu. Mungkin saudara tidak bergairah di dalam memuji Tuhan. Tidak bersemangat lagi dalam doa. Sudah berpikir untuk mundur dari pelayanan. Mari Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Jangan tinggal dalam kelemahan saudara.
Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang suam-suam kuku. Tetapi mari kita datang dengan hati yang rendah. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Tuhan, kembalikan sukacita keselamatanku. Tuhan, berikan aku roh yang rela. Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus dari hadapanku. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.